Shalom saudaraku, kembali lagi di acara talk show kesayangan kita, We Talk, No I But We. Let's talk together Together. bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor. Rulis Morangkir, how are you? Oke, Bang, sebelum kita mulai kita mau Ya. menyapa dulu nih teman-teman dari berbagai kota, dari berbagai gereja ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Medan, ada yang dari Australia bahkan, ada yang dari Singapura, Bandung. ya, Bandung, dan juga kita mau menyapa nih teman-teman komunitas dari Rehoboth Ministry Medan. Yes. How are you? Ada yang dari CNC Bandung. Ada yang dari Igreja Community Church, THB. ICC, GSKI THB, GSKI Sleepy, dan juga Lifehouse Community. Ada juga Mangga Besar, New Spirit, GSKI New Spirit. Saya harap perbincangan malam hari ini bisa jadi berkat untuk kita semua. Dan malam ini Bang, kita nggak cuma berdua seperti yang kita udah bilang. Kita mau bahas ya, ini kita kedatangan bintang tamu, Worship Pastor Frankie Kuncoro. Halo Brother Frankie, thank you so much untuk meluangkan waktu. Dan yang kita mau bahas ini adalah lagu terakhirnya Pastor Frankie nih, keren banget. Suatu saat nanti, apa sih itu suatu saat nanti? Ya. Nah, nanti tentunya kita mau tanya-tanya nih, apa sih yang diomongin, dan tentunya nanti di akhir acara Worship Pastor Frankie Kuncoro akan menyanyikan tentunya ya lagu terakhirnya ini, suatu saat nanti, untuk kita semua. Jadi jangan kemana-mana, pastikan sampai selesai. Nanti kalau saudara mau bertanya, saudara ada ide apa, saudara bisa kirim ke WhatsApp yang ada di layar kaca saudara ya. Jangan melalui YouTube, sebab saya nggak bisa ngelihat kalau komen di YouTube. Apalagi ini yang menayangkan ada berbagai gereja, saya tidak mungkin bisa melihat satu persatu. Tetapi saudara bisa kirim WhatsApp. Kalau saudara mau disapa dengan namanya, tulis nama, tulis asal dari mana, nanti kita akan bacakan. Oke, langsung aja sebelum kita bincang-bincang sama Pastor Frankie Kuncoro tentang lagu terakhirnya. Tentunya tema kita malam hari ini suatu saat nanti, dan Pastor Ruli akan membukanya terlebih dahulu. Thank you Pastor Wigan, thank you untuk malam ini hambanya Pak Frankie. Malam ini kita tadi udah dikasih tahu sama Pastor Wigan, kita mau ngomong tentang suatu saat nanti. Kata suatu saat nanti itu dulu pernah ngetop, kurang lebih di abad ke-16 dalam bahasa Latin. Bahasa Latinnya ya nggak terlalu, sebenarnya kalau diterjemahin habis-habisan nggak sama, tapi message-nya sama, suatu saat nanti. Bahasa Latinnya di abad ke-16 itu memento mori. Memento mori. Apa sih artinya? Ingat bahwa suatu saat nanti semua orang bakalan mati. Memento mori gitu. Nah, pengajaran tentang bahwa seseorang suatu saat nanti akan mati itu di zaman-zaman itu tuh itu jadi suatu pengajaran pokok sebetulnya. Bahkan Bapak Gereja Tertullius di abad kedua juga udah terus-terusan ngajarin tentang ini. Nah, tapi di zaman sekarang, di zaman modern ini, kalau gereja atau pendeta ngomong tentang suatu saat nanti kita mati, langsung yang dengerin pening kepalanya. Lu kayak nggak seru amat sih, kenapa mesti ngomong soal kematian sih hari gini gitu ya. Saya pikir-pikir, kenapa ya orang jadi sangat alergi untuk nginget bahwa memang di dalam dunia yang nggak pasti ini hanya ada satu kepastian, bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Saya research, saya pelajarin tentang kata memento mori ini. Saya nemuin sih, ada kenapa orang rada alergi ngomongin kematian. Ternyata karena sejak dari zaman kuno itu, di dalam pengajaran kekristenan, ketika orang bicara tentang kematian, mempersiapkan hari yang akan datang, mereka selalu ngomong tentang begini. Kalau kita serius nih mau mempersiapkan hari kematian kita
kita harus memandang semua keindahan dunia ini seolah-olah basi semua gitu. Seolah-olah segala sesuatu sia-sia. Ingat kata-kata dari pengkhotbah, sia-sia, segala sesuatu sia-sia. Lah, akhirnya orang juga jadi malas dong gitu kalau ngomongnya hanya sekitar situ. Segala sesuatu hari ini sia-sia, keindahan yang bisa kita nikmati hari ini itu tidak ada apa-apanya. Kalau cuman di situ aja, maka betul-betul memang orang jadi sentimen. Karena jujur loh, di kolong langit ini, bahkan kata pengkhotbah, sebetulnya ada keuntungan. Bukan yang nggak ada keuntungan, tapi bagaimana caranya kita menikmati keuntungan itu, bagaimana kita menghargai hidup hari ini, itu yang menjadi penting. Nah, orang yang bicara orang yang bicara tentang kehidupan yang akan datang harus ngerti bahwa hari ini kita harus hidup dalam suatu tanggung jawab yang baik. Hari ini kita harus ngerti bahwa kita harus punya prestasi tinggi, bukan terus semuanya basi gitu. Nah, terus lagi mikir-mikir tentang memento mori ini, waktu itu saya buka-buka IG, saya lihat Brother Frankie ini ngomong tentang bagaimana pengalamannya dia ketika dia datang ngelayat, ada beberapa teman yang meninggal. Terus lagi dalam acara berkabung begitu, terus Brother Frankie mikir sesuatu, dan akhirnya dia sampai kepada referennya lagu itu. Gimana? Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama. Dengar kalimat-kalimat ini, waktu itu saya langsung rasanya kayak mau nangis, tau gak? Ada beberapa faktor yang saya pikirin. Satu, kok bisa ya ada hamba Tuhan muda yang bicara kepada anak muda, kok berani ya ngomong tentang kehidupannya, tentang mempersiapkan kematian. Itu sesuatu yang nggak dalam tanda kutip nggak normal deh untuk diomongin antara anak muda. Kedua yang bikin saya terenyuh dan terberkati waktu itu adalah karena gini, Brother Frank ini ngomong begini, kita akan mempersiapkan hari kematian kita. Gimana caranya? Dengan melihat keindahan hari ini, dengan berprestasi hari ini. Itu luar biasa loh, itu keren banget. Nah, karena itu terus saya ngobrol-ngobrol nih sama Pastor Wigan. Kita ajak ngobrol yuk, Pastor Frankie yuk, kita ngajak ngobrol yuk, supaya teman-teman yang ngikutin acara ini diberkati, gitu. Nah, saya balikin dulu ke Pastor Wigan. Itu ya kira-kira ya. Jadi kita mau ngomong tentang, memang kita harus mempersiapkan kematian kita, tapi dengan cara yang bertanggung jawab, dengan cara yang elegan, dengan cara yang cantik, yang indah, sebagai duta-duta besar Allah. Oke, saudaraku, lagu ini kebetulan pernah dinyanyikan waktu itu, sempat ada offline sebentar di live house sebelum kita balik ke online lagi. Jadi sebelum adanya kemarin ini yang tiba-tiba angka spike tinggi, nah ini Pastor Frankie sempat nyanyikan dan saya sangat diberkati luar biasa. Saat itu memang baru keluar itu ya. Saya ingat saat itu lagunya baru keluar banget. Dan langsung aja kita mau tanya-tanya nih, judulnya aja udah Suatu Saat Nanti. Mungkin Pastor Frankie bisa cerita dulu nih sedikit nih, tentang lagunya ini nih, tentang Suatu Saat Nanti itu bicara apa sih, dan apa sih yang di pikiran atau apa sih yang menjadi inspirasi gitu loh. Jadi ini lagu perenungan dan peringatan sebenarnya. Dimulai dari waktu itu tanggal 3 Februari. Saya ngelihat di Instagram lagi heboh karena berpulangnya seorang hamba Tuhan yang bisa dikatakan legend lah di Indonesia gitu. Saya nggak kenal secara langsung, kebetulan aja pernah sekali melayani di sana, di gedungnya di gedung gereja di mana hamba Tuhan ini melayani gitu. Dan nah, saya waktu itu cuma lihat kebaktian penghiburan. Dan ketika lihat kebaktian penghiburan itu, ada beberapa orang yang dekat dengan beliau dan mulai memberikan testimoni, kesaksian demi kesaksian. Dan mereka cerita, banyak dari mereka intinya ngomong kayak gini, saya bisa ada hari ini karena Bapak ini. Itu perkataan yang sederhana. Dan ketika setiap kali testimoni demi testimoni itu disampaikan,
saya kayak tiba-tiba kayak diajak ngobrol gitu sama Tuhan. Kalau Bapak ini berpulang dengan meninggalkan begitu banyak kesan yang luar biasa, kalau kamu nanti waktu pulang gimana, Ki? Kira-kira istri kamu bakal ngomong apa tentang kamu? Anak-anak kamu bakal ngomong apa tentang kamu? Keluargamu bakal ngomong apa tentang kamu? Orang-orang sekelilingmu bakal ngomong apa tentang kamu? Jangan-jangan yang kamu pikirkan tentang diri kamu yang kelihatannya baik belum tentu baik di mata mereka. Gitu. Jadi itu kayak ada sebuah pertanyaan demi pertanyaan. Kadang sampai saya mikir gini, jangan sampai ya waktu nanti aku pulang, bini gua tiba-tiba ngomong kayak gini. Iya sih pelayanannya luar biasa tapi jarang di rumah. Tapi nggak pernah hadir. Iya sih setorannya ada, setor ke saya, tapi orangnya nggak pernah punya quality time dan nggak peduli sama keluarga. Wow, itu tamparan keras banget. Saya nggak mau anak-anak saya suatu kali, misal saya berpulang nanti, tiba-tiba mereka ngomong kalau, iya sih, Dedi kerja keras, bagus, luar biasa ya, karyanya bagus-bagus. Tapi Dedi nggak pernah sama-sama dengan kita. Dedi cuma ngasih kita mainan, ngasih kita fasilitas, tapi Dedinya nggak pernah bersama dengan kita. Wow, itu kayak tamparan keras. Dan saat itu Tuhan kayak berbicara dengan begitu kuat bahwa Ki ingat bahwa pulang ke rumah Tuhan itu pasti, tetapi mengasihi itu pilihan. Gitu. Dan kita belajar bahwa yang terbesar itu kasih. Kasih itu nggak cuma bicara tentang kita memberi sesuatu, tetapi hidup kita ini hadir dengan nyata dalam kehidupan seseorang. Aku tiba-tiba ingat Yesus Tuhan kita lah. Tuhan kita tuh di perjanjian lama dikenal sebagai Tuhan yang besar, Tuhan yang pencipta, Tuhan yang maha dahsyat, menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang membebaskan, keperkasaannya, kekudusannya, kedahsyatannya luar biasa banget diperkenalkan. Tapi ketika masuk ke perjanjian baru, dia tuh pengen dekat sama kita. Mau bangun hubungan ya? Ngebangun hubungan. Berarti ada sesuatu yang lebih besar dari cuma bicara kredibilitas. Yaitu adalah kasih yang nyata, kedekatan, hubungan, relationship yang begitu nyata. Itu yang berbicara banget sama aku hari itu. Dan aku gak tahan, aku ambil gitar, mulai itu mikirin sambil lihat kebaktian penghiburan gitu. Suatu saat nanti tubuhku kan terbaring, karena semua kita bakal pulang nih. Jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Bila hari itu sang terang kan menjemputkan. Kalau aku yang menjemput yang sang terang, bukan sang gelap kan yang menjemput. Ku harus siap sedia berjumpa sang pencipta. Nah, waktu aku lihat hari kekekalan, bagaimana aku bisa siap sedia? Mulai dari hari ini. Mulai hari ini aku mau belajar lebih lagi. Kalau mau memutuskan segala sesuatu mikir. Kalau mau ngaco mikir dulu. Karena suatu saat nanti apa yang aku tabur hari ini akan berbuah di masa depan. Dan itu akan berbuah di hati banyak orang. Gitu. Jadi mikir banget. Jadi akhirnya keluarlah lirik itu. Aku mau mengasihi, aku mau mengampuni, aku mau melayani. Terutama kata-kata mengampuni. Jadi hari itu tuh kayak Tuhan gak bicara gini, lu masih ada ganjelan gak sama orang? Itu kayak pertanyaan. Terus aku mulai mikir gini, jangan sampai aku pulang hatiku masih banyak kepahitan nih. Jadi gitu. Ini ada aspeknya, ada dua nih yang Brother Frankie ngomong. Aspek maksud saya dua tuh gini, Pak, dari sisi pembicara, dari sisi pengajar, dan dari sisi jemaat yang mendengarkan ajaran. Dari yang tadi saya tangkap nih, Brother Frankie ngomong begini. Dari sisi pengajar, look, memang pengajar, hamba Tuhan dan pendeta ini punya banyak kesibukan untuk memenangkan banyak jiwa. Nah, dalam kesibukan itu banyak loh mungkin nanti orang yang berterima kasih sama hamba Tuhan ini karena karyanya, keselamatan yang melalui Kristus itu mereka menyampaikan kepada jemaat. Tapi jangan lupa prestasi di rumah gimana? Itu benar. Prestasi di rumahnya gimana? Jangan sampai orang jemaat tuh ribuan jutaan orang bilang terima kasih, tapi 3 orang di rumah, 4 orang di rumah bilang pahit gua sama dia. Itu itu satu persoalannya. Benar. Persoalan lain kalau masih tetap bicara tentang pendetanya ini punya karya nyata apa? Bisa sering terjadi
pendeta punya karya yaitu jemaatnya, gerejanya. Tapi dalam menyentuh orang, membangun leader misalnya, membangun apalah gitu, yang membangun yang karya yang nyata nih gitu, ya kalau kita ngomong mungkin kepemimpinan deh ya, membangun pemimpin baru enggak, banyak yang enggak kan, akhirnya cuman dianya yang ngetop, berkarisma pendetanya, tapi enggak ngebangun orang lain, benar, iya kan. Nah puji Tuhan waktu itu Brother Frankie ngelihat kualitas itu di hamba Tuhan yang waktu itu ya. Oke. Nah sekarang kita pindah ke jemaatnya. Dari jemaat yang mendengarkan, yang diharap adalah memang kita harus melihat jauh ke depan, bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil pulang oleh Sang Terang. Tapi kita udah isi apa hidup kita hari ini? Prestasi kita apa? Prestasi, yang dimaksud dengan prestasi adalah bagaimana kita mengasihi sesamamu manusia sebagai bentuk dari kita mengasihi Allah, gitu kan? Waduh, itu makanya lagu itu tuh dalam banget. Dan gini, aku pegang apa yang dikatakan kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu mengatakan bahwa aku datang segera dan akan membalaskan kepada setiap orang itu menurut perbuatannya. Bukan menurut jumlah ibadahnya, bukan menurut pengetahuannya, persembahannya, bukan menurut jumlah persembahannya, maaf, tetapi menurut perbuatannya. Orang bisa ngerasain kasih kita enggak? Jangan-jangan mereka cuma ngerasain duit kita, tapi sebenarnya lahir dari motivasi hati yang mungkin pengen nonjol, pengen nampil. Kan hari-hari ini nggak pernah ngerti ya, itu bedanya tipis banget antara orang kelihatannya setor duit dari motivasi yang mana, sementara Tuhan bisa lihat hati kita. Jadi, wah beneran lagu ini sebenarnya mengoperasi hatiku dulu. Banyak hal. Jadi kayak lagu pertobatan juga ya? Lagu pertobatan tiap hari. Jadi sekarang tiap kali apa-apa nih mikir. Gue satu kali pulang hari ini kalau gue ngacu gimana ya? Pulangnya dalam kondisi apa nih? Oke, nah ini kalau yang saya mau tanya sama Pastor Frankie nih, apakah bisa dibilang ini bikin orang jadi takut mati atau gimana? Sebenarnya enggak. Lagu ini malah justru sedang mempersiapkan kita kepada kekekalan. Karena semua manusia kan roh, dan itu dipersiapkan memang kita tuh hidup dalam kekekalan. Nah justru malah lagu ini akan membantu setiap orang supaya mereka punya pilihan terbaik dalam kehidupan ini. Gitu. Apa-apa mikir, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mikir dulu. Jadi ini tujuannya bukan untuk dalam tanda petik mengintimidasi atau bikin orang takut mati. Sama sekali enggak. Kalau saya ngelihatnya gini, masih dalam tema ini nih, pertanyaan Pastor Wigan, gini loh. Brother Frankie ini kan pelayanan kepada anak muda kan. Salah satunya. Bagaimanapun ada stigma di dalam pikiran anak muda bahwa bicara tentang kematian hari ini itu basi. Iya kan? Nah, sekarang gini deh. Ada nggak sih contoh anak-anak muda yang aktif di dalam Tuhan, yang aktif juga persiapin hidupnya untuk kematian dan benar-benar mati dalam usia muda, tapi ternyata memang cemerlang hidupnya? Ada nggak? Yang Brother Frankie tahu? Salah satunya udah pasti yang barusan berpulang, Radit lah. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya, dan dari tahun dimana dia bertobat sampai hari ini hidupnya signifikan banget gitu loh, nyata gitu loh, buahnya benar-benar real. Jadi itu waktu Pastor Radit berpulang, kita juga talk lagi show. talk show. Saya dan Pastor berdua. Abang lagi di Bali. Abang lagi di Bali. Habis itu kita langsung ke sana, ketemu langsung di sana ya. Wih, itu rame di sana. Lihat orang-orang yang mereka merasa sangat diberkati, diubahkan dari kehidupan seorang Radit, ngumpul semua di sana. Itu saya juga kepengaruh banyak loh sama waktu itu beberapa kali pertemuan sama Radit. Saya memang kalau secara pertemanan saya lebih berteman sama istrinya karena teman dari adik. Pas hari itu datang ke sini, saya lihat ini anak gayanya anak muda banget tuh sih. Pakai bajunya cuek, ngomongnya asik, rambutnya santai gitu ya kan. Tapi begitu diajak ngobrol nih orang dalam. Nah, terus asiknya tau nggak apa? Ya ampun, hidupnya tuh nggak basi, bener-bener nggak basi, asik, vibrant banget. Hidup basi apa sih bang? Aduh, kalau basi itu kayak anak muda tuh gini loh, masih muda. Terus ngomongin soal kematian, terus tiba-tiba sok-sok yang muna-muna gitu.
gue nggak mau punya mobil bagus. Gue nanti aja kalau soal mobil bagus nanti di surga. Basi loh. Terus ngomong gini, nggak usah terlalu berprestasi deh. Yang penting kita persiapan untuk kembali ke surga dan kembali ke surga. Gak bisa. Bagaimana caranya kita mau kalau anak muda diajak ngomong kayak begitu, itu kan basi buat mereka. Ya. Orang diajak ke gereja aja anak-anak muda banyak yang gini. Aduh, gue masih banyak salahnya men. Tiba-tiba lu ajak ke gereja, pusing gue. Belum lagi di gereja lu ngomongnya soal hidup mau mati melulu, capek kita kan begitu Frank. Nah, apa yang diajarin sama Brother Frankie ini memang betul-betul jadi berharga banget gitu loh. Ngomong kepada anak muda dan terus ngajakin berpikir tentang kematian. Tapi indahnya adalah ternyata hidup yang seperti itu tuh vibrant. Contohnya tadi ya, Radit, asik ya. Jadi untuk menghayati kekekalan tidak perlu jadi basi gitu kan? Bukan sesuatu yang basi, sesuatu yang asik dan normal. Iya. Apa sih yang gak normal dalam hidupnya Radit waktu itu? Martin Sabah. Ya. Itu gimana ceritanya? Jadi aku tuh sama Kak Martin, dia orang gini, kenapa aku sangat diberkati juga sama dia. Dia tuh orang pertama yang memberikan sebuah buku tentang doa. Wah, gara-gara buku itu aku diubahkan banget. Jadi seorang Martin Sabah tuh cara berpikirnya sangat, aku sebut nama seorang hamba Tuhan ya, sangat Andrew Wommack banget. Wommack style banget pokoknya. Itu pertama kali aku baca bukunya Andrew Wommack dan hari itu aku diubahkan banget dengan cara berpikir. Dan ternyata dia memang suka bagi buku itu ke banyak orang, dia sampai nyetok gitu loh. Nah, nggak cuma itu, aku sama dia juga membangun modul-modul edukasi untuk di Unlimited Worship karena dia memang seorang vocal trainer. Dan terbukti dari orang-orang yang dia latih itu performance-nya udah skala nasional, udah bagus banget. Yang anak-anak yang dia didik itu performance-nya bareng Tulus, bareng Diva Barus dan segala macam. Pokoknya one of the best choir deh di Indonesia. Dan dia benar-benar ada di dalam kehidupan mereka semua. Jadi, nah ketika tanggal 8 Februari jam 5 pagi aku dapat berita tentang berpulangnya Kak Martin. Nangis aku. Aku lagi di Bandung gitu. Dan kayak kok semuanya ngomongnya apa gone too soon ya. Gone too soon. Semuanya gitu. Cepet banget gitu loh. Tapi ketika lihat kebaktian penghiburan ya buat aku sih hidupnya signifikan banget. Dia signifikan itu gara-gara kayak gimana sih? Saya juga gak terlalu kenal sama Martin Sabah. Tapi kalau cara ngomong apa segala, pertama sih dari mungkin dari perhatiannya. Dia orangnya perhatian. Dia orang yang perhatian, care sama orang. Yang kedua, dia tuh selalu rindu orang maju. Dia selalu mikirnya orangnya excellent. Bener-bener apa-apa well prepared ya. Bener-bener. Pokoknya lu harus bisa segini Ki. Lu harus gini-gini, saya masih ingat banget gitu. Selalu kepenginnya excellent. Memotivasi gitu. Ya. Memotivasi banget. Jadi dia ngelihat ke depan mengenai kematian dan kemudian di dalam hidupnya yang sekarang dia mengisi dengan prestasi yang bagus gitu ya. Dan nggak tahu kenapa ya. Sebelum dia berpulang itu setiap malam. Mungkin bisa dikatakan selama setahun terakhir sebelum dia berpulang itu tiap hari, tiap malam dia mesti posting kata-kata quote-quote-nya dia. Aku juga bingung, kok endingnya kok gini gitu rasanya kayak satu sisi sedih, tetapi satu sisi yang lain itu glory sih, itu kemenangan yang besar. Pemirsa nih ya, kalau kita lagi ngomongin, kita ngasih kesaksian tentang teman-teman kita kayak begini, bukan berarti bahwa kemudian kita ngasih tempat yang terlalu hebat buat teman-teman kita, enggak. Yang kita lagi omongin di sini adalah bahwa orang yang di dalam Tuhan itu harus punya prestasi tinggi. Nah, kemudian kita ceritakan, saksikan mengenai teman-teman sahabat-sahabat kita ini. Tapi kalau pemirsanya mungkin ada yang penasaran juga nih. Emang di Alkitab ada orang-orang yang anak-anak muda yang prestasinya hebat? Ada nggak? Banyak justru. Banyak. Esther itu paling asik tuh. Daniel. Semua. Esther, anak perempuan muda yang miskin tadinya. Masuk jadi ratu. Tapi waktu jadi ratu dia baru nikmatin tuh. Dia jadi ratu tuh. Baru dia nikmatin, baru enak-enaknya tuh, ya kan?
Daud prestasinya luar biasa banget. Anak muda juga loh itu. Satu bangsa ketakutan, satu orang bisa kalahkan Goliat. Masih kurus, mau dipakein baju perang, kegedean baju perang. Itu anak muda. Ya. Nah, jadi kita anak muda tuh harus mulai ngerasa gini loh. Jangan kita pikir bahwa karena kita muda, terus kita ngomong rohani, kita ngomong persiapan kematian, terus lu basi kalau enggak loh. Kita itu Daud tuh anak muda. Yesaya itu penulis. Dan sebagai penulis dia hebat banget di zaman itu. Nah, hari ini berapa banyak anak muda yang berprestasi bagus sebagai penulis? Bang, sebenarnya kalau kita ngomong tentang ini ya, tentang mempersiapkan kekekalan ini sebenarnya saya rasa bukan hanya untuk anak muda doang. Sebenarnya ini untuk semua orang. Dan kalau mau kita jujur, semua orang memang, khususnya mungkin kalau anak muda lebih akan berpikir basi gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya tadi yang saya suka dari Abang adalah kenapa sampai orang bilang basi, karena yang ditawarkan konsep mempersiapkan kekekalannya itu basi. Harusnya konsep mempersiapkan kekekalannya, saya suka nih apa yang Pastor Frankie tadi katakan dan antara yang tertuang di lagu. Dengan tindakan kita hari ini kan itu. Jadi proses mempersiapkan kekekalan itu bukan cuman mikirin mati, diem aja, jadi pasif, jadi males, jadi pecundang gitu loh. Ya. Enggak. Tetapi justru bukti kita mempersiapkan kekekalan adalah dengan kita hidup hari ini kan itu intinya. Memang seperti ada dua ketegangan, Bang. Okay. Memang selalu ada dua ketegangan. Sisi ekstrim kiri yang berkata mati, hidup hari ini udah. Yang penting nanti kita menyongsong yang nanti aja. Ini yang ekstrim kiri. Tapi ada yang ekstrim kanan. Kalau yang ekstrim kanan udah nggak usah ngomong kekekalan, yang real aja hari ini gimana. Kan gitu. Ini selalu ada dalam dua ekstrem nih. Sekarang sebagai orang percaya, gimana kita atur dua kutub ini? Gimana kita atur ketegangan ini? Sebab dua-duanya ini sebenarnya harusnya ngeblend. Kita mempersiapkan kekekalan dengan cara kita hidup benar hari ini. Maka kalau di teks lagu itu, sebab itu aku mengasihi, mengampuni. Itu kan part of mengisi. Now. That's now. Ya. Nah, itu yang saya mau ajak kita semua, kita berpikir, kita atur ketegangan ini. Ibarat gitar, saudara ya. Itu saya sih bukan pemain musik, tapi Pastor Frankie pasti tahu banget ini. Senar itu kalau dihajar kekencangan putus. Kelembekan fales. Benar. Kalau mau cun suaranya, ketegangannya itu loh harus diatur. Jangan kekencangan, jangan kelembekan. Benar. It's an art. It's an art. Seninya ini. It's an art. Nah, inilah tantangan kita semua. Saya tuh mau mengajak kita semua tuh berpikir. Kita mempersiapkan kekekalan, tapi kita juga hidup hari ini. Jadi ada unsur future, ada unsur present. Nah, ini kalau balik ke lagunya Pastor Frankie, tadi kita sempat pas lagi makan, Pastor Frankie sempat bilang gini, di lagu ini ada past, present, future. Gimana itu? Boleh cerita dikit kan nih? Karena kerinduan saya gini, waktu saya menulisnya juga, semua tuh kan dimulai dari kita lihat ke belakang dulu, mau nggak mau kan, di belakang gua udah ngapain ya? Kita review dulu dong, yang udah dilakukan apa gitu loh. Terus hari ini gua bisa ngapain ya? Saya potong lo dikit. Tadi pas melihat ke belakang, ini sebenarnya perenungan ya? Perenungan. Saudara gini, orang yang tajam adalah orang yang merenung. Orang yang tidak pernah merenung tidak mungkin punya ketajaman. Daud mau mengalahkan Goliat, dia mengingat dulu semua kebaikan Tuhan loh. Waktu aku diserang sama singa dan beruang, aku ngalamin, Tuhan membebaskan aku. Kalau Tuhan bisa menolong aku di masa lampau, Tuhan bisa membawa aku untuk bisa menang sama Goliat. Jadi dari lihat pas, habis itu langsung loncat lihatnya future. In between, present.
Oke, nah, boleh diceritain. Jadi gimana? Gitu. Jadi kalau ngomong langsung aplikasi nyatanya ya. Jadi waktu aku nulis ini aku langsung mulai mikir, iya ya, suatu kali aku bakal pulang. So aku bisa ngapain mulai hari ini? Pertama, kalau tindakan nyata udah pasti aku pengen lebih banyak hadir di dalam kehidupan anak-anakku, keluargaku. Karena bisa jadi sebelum pandemi ini bisa jadi banyak kelayapan gitu. Wah, title-nya pelayanan, sebenarnya kelayapan. Maksudnya gimana pelayanan tapi kelayapan? Maksudnya waktu yang dia habiskan untuk di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah gitu. Sedangkan orang yang harusnya dilayani pertama adalah keluarga. Itu. Yes. Itu yang jadi waktu itu jadi kayak perenungan yang dalam gitu. Yang kedua malah berpikir apakah jadi tiap kali kalau misalnya ada gesekan apapun juga, kalau tadi kan bicara tindakan nyatanya adalah aku mau lebih banyak punya waktu nih sama keluarga. Yang kedua, tiap kali ada gesekan apapun juga aku mikir, perlu nggak ya gesekan kayak gini? Jangan-jangan aku mempertahankan egoku tapi akhirnya kehilangan berkat di depan nanti. Contohnya misalnya beberapa waktu kemarin ini barusan biasalah suami istri lah. Kita cowok-cowok seringkali kan salah ngomong. maksudnya nggak gitu, tetapi men are from Mars. Masalahnya kan gitu ya. Terjemahannya bisa jadi beda kan. Waktu itu salah ngomong lagi. Udah akhirnya jadi tegang. Nah ketika tegang itu udah pasti kita ya mesti tegangannya tinggi gitu ya. Akhirnya aku waktu itu cuma mikir, kalau aku akan terus nyerang balik mempertahankan egoku, itu nggak akan ada habisnya, dan itu kita bukan bicara menang kalah gitu loh. Siapa yang lebih tenang ya udah yang handle situasi dulu. Itu jadi kebangun sama lagu tadi ya, mau gara-gara marah diingetin sebab itu. Jangan sampai kita hidup hari ini ngaco, habis itu nyesel di kemudian hari. Poinnya kan gitu. Karena kita nggak tahu kapan dipanggilnya masalah. Kalau kita tahu mah lebih gampang ya. Masalahnya nggak ada yang pernah tahu. Saya setiap kali ngomong hari-hari ini hidup, kemarin berjumpa, besok sudah tiada. Banyak orang ya Pak Franky ya. Banyak orang yang punya banyak kepahitan terhadap masa lalunya. Benar. Banyak orang yang kemudian bilang begini, kenapa Tuhan yang baik kok ngebiarin saya untuk ngalamin semua itu? Kan sering kali jadi begitu ya. Nah kalau dikaitin sama apa yang kita omongin hari ini, gimana caranya supaya kita ngasih harapan kepada orang-orang yang punya kepahitan kepada masa lalunya? Aku belajar bahwa semua kepahitan, gesekan, apapun bentuknya membuat kita bisa luka, itu sebenarnya adalah bagian untuk kita bisa kenal Tuhan sebenarnya. Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah kenal bahwa Tuhan tuh bisa menyembuhkan. Kalau kita nggak pernah luka, nggak pernah pahit, kita nggak pernah kenal ternyata Tuhan tuh bisa kasih hati yang baru ya. Jadi aku malah hari ini bersyukur loh, karena gara-gara penolakan, gara-gara apa yang pernah aku alami di musim yang lalu, itu justru aku jadi kenal siapa Tuhan. Tuhan ternyata bisa pulihkan aku. Dan percaya gini, apapun yang kita alami di masa lalu, Tuhan bisa ubah semua itu jadi kebaikan di masa depan. Jadi justru malah gara-gara melewati seperti itu, kita jadi bisa kenal Tuhan dan cara pandang kita jadi diperbaharui dari kehidupan. Yang buruk itu nggak selalu buruk. Kadang-kadang cuma kemasannya aja yang buruk, tapi isinya baik. Ya, kayak buah durian kadang-kadang kan, packagingnya sih tajam semua, nggak enak. Begitu dibuka, luar biasa, haleluya. Itu untuk yang doyan tuh. Kalau itu saya kagak kuat. Saya kagum sama nanas. Nanas itu ditanam di tempat yang rendah. Oke. Belepotan sama debu. Ya. Udah gitu pas dibuka bopengan. Tapi dia punya mahkota. Wah, walaupun dia kelihatan jelek, walaupun dia bopengan, tapi dia punya mahkota dan buahnya enak. Itu tapi kalau kita ingat cerita Radit itu juga sama loh. Nggak, gimana? Dia waktu punya anak yang keempat ya. Itu dia ngomong nggak gampang, tapi justru gara-gara anak itu dia malah belajar banyak hal. Gitu. Orang kalau memang udah punya cara pandangnya Tuhan dalam kehidupan ini, itu memang proses ya, nggak bisa kita tiba-tiba langsung cara pandang berubah. Enggak,
pendewasaan, pembentukan karakter dan segala macam itu by proses. Saya mau share sedikit mengenai cerita Radit tentang anaknya yang keempat. Jadi saudara-saudara tahu nggak apa? Memang ngagetin. Bagaimana caranya atau kenapa Tuhan izinkan keluarga muda Radit dan istrinya ini bisa punya anak keempat yang punya kebutuhan khusus. Ngagetin banget. Dan kalau Radit waktu itu keikat sama masa lalunya, dia bilang, kenapa ya Tuhan? Dia nggak akan pernah maju. Tapi tahu nggak apa? Karena anak itu, kemudian mereka mengusahakan supaya pemerintah kasih perhatian khusus kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang punya penyakit-penyakit yang unik. Kenapa perlu? Karena anak-anak ini butuh obat-obat yang kalau dimasukin ke Indonesia, harganya mahalnya luar biasa. Melalui perjuangan mereka, apa yang terjadi? Pemerintah terbitin undang-undang. Wow. Sehingga anak-anak yang punya kebutuhan obat-obat itu, obat-obatnya terjangkau harganya. Lewat karya Tuhan di dalam keluarga ini loh, ada undang-undang itu kan luar biasa. Jadi kalau ngelihat ke belakang, kenapa? Jangan lihat ke belakang, lihat hari ini. Dan lihat ke depan, Tuhan nyediain sesuatu yang lebih indah lagi. Ya. Segala sesuatu yang datang itu semuanya akan jadi kebaikan kok bersama Tuhan ya. Bersama dengan Tuhan ya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Roma 8:28 itu benar. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mengecap itu nggak bisa diwakili. Saya rasanya pernah ngomong itu di sini bahwa kalau kita mau mengecap tentang siapa Tuhan itu nggak pernah bisa diwakili, karena mengecap itu bicara lidah itu nggak bisa diwakilin. Nasi goreng yang sama dikasih dua orang yang berbeda, belum tentu akan punya pemikiran yang sama. Tetapi yang luar biasa tentang Tuhan, kita disuruh ngalamin sendiri dan ujungnya cuma satu, dan kau akan lihat Tuhan itu baik, titik. Udah gitu aja. Suruh cobain sendiri. Dan kau akan lihat Tuhan itu baik beneran. Oke, saudaraku, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau saudara mau bertanya masih bisa ya, silakan bertanya ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Bang, saya mau diskusi. Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Bang, ada satu lagi yang saya mau coba diskusikan, bahwa kalau kita memikirkan kekekalan, ada banyak orang yang bilang kalau kita pikiran nanti itu membuat kita tidak bisa punya mimpi di bumi ini katanya. Ya, lalu sebenarnya punya mimpi itu salah nggak sih? Nah, itu gimana tuh Bang? Mimpi itu sama sekali nggak salah. Justru orang harus punya mimpi. Kalau nggak ada mimpi, kita nggak punya goal. Dulu orang mimpi doang bisa terbang. Tapi karena mimpi bisa terbang itu, kemudian hari ini terbang menjadi hal yang biasa buat kita. Nah, yang nggak boleh adalah mimpi kabayan. Apa tuh? Mimpi doang. Cuman mimpi sampai garu-garu kuping, nggak bikin apa-apa. Mimpi tanpa beraksi. Tanpa aksi gitu. Nah, yang harus dikerjain adalah mimpi dan mengusahakan mimpi itu. Dalam dunia rohani, Tuhan Yesus bilang, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Kemudian kita bermimpi kan untuk ada di sana, di dalam pertemuan di udara itu bersama dengan Tuhan Yesus. Itu bukannya mimpi. Siapa lu? Bisa mimpi ada di sama Tuhan Yesus bersama kudusnya. Ya, orang kudusnya itu bukan cuma sekedar Petrus, Paulus, Abraham. Enggak. Kita pun menjadi orang yang ketemu di surga di pertemuan di udara itu. Kan gitu. Nah, kalau kita mau ada di sana, ya kita harus punya mimpi itu dong. Kita mau ada di sana. Kita mau ada hidup kekal bersama dengan Allah. Tapi mimpi yang kekal itu nanti harus punya usaha yang berat hari ini. Jadi nggak salah punya mimpi, tapi mimpinya jangan kekecilan. Apa tuh mimpi kekecilan? Mimpi punya mobil, punya kerjaan, bebas dari penyakit, kontrakan jadi rumah punya sendiri. Itu kekecilan. Nggak usah dimimpiin itu, kerjain aja. Yang harus kita mimpiin tuh yang gede, yang kekal. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan ya. Jadi saudara, abis sesi tanya jawab ini saya akan tutup, dan jangan kemana-mana. Pastor Frankie akan membawakan lagu Suatu Saat Nanti. Oke, yang pertama dulu, No Name ini.
Kalau kita selalu mikirnya nanti dalam kurung surga, bagaimana bisa punya semangat menjalani hidup saat ini? Okay. Mungkin ada sebuah pepatah ngomong kayak gini, your future starts today. Oke, wow. Kalau kita memang udah punya goal, misalnya nih dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, kita udah punya goalnya ke Surabaya nih. Iya. Supaya bisa nyampe ke Surabaya gimana? Prepare dong, ambil langkah. Mau naik apa? Ya kan? Rutenya lewat mana? Habis itu melangkah. Tapi kalau nggak punya purpose, ya kita nggak kemana-mana, stay di tempat yang sama terus. Jadi dengan kita berpikir ke depan, membuat kita jadi semangat untuk menjalani hari demi hari, karena suatu kali kita bakal nyampe di sana. Dan setiap langkah yang kita pilih itu akan menentukan bakal nyampe apa enggak. Itu yang paling penting. Jadi persiapkan diri. Kayak orang pakai GPS kan, harus di set goalnya dulu. Kalau nggak punya goal ya nggak kemana-mana GPS ya, ya kan. Setelah kita set GPS, Tuhan kasih hikmat. Biasa kalau Tuhan kasih hikmat, yang saya alami itu seringkali selangkah demi selangkah. Punyalah rencana, manusia mempersiapkan, Tuhan yang menetapkan. Jadi punya aja planning, beberapa planning nggak apa-apa. Aku tahun lalu udah punya planning. Kalau nanti di tengah jalan belok-belok dikit itu biasa ya. Biasa. Aku punya backup plan loh. Aku tahun lalu tuh udah mikir, aku bakal jadi YouTuber deh. Rasanya ini nggak tahu nih dunia pergerejaan bakal kemana dan segala macam. Kalau nggak aku mungkin akan bisnis kuliner deh. Itu aku udah bikin tahun lalu. Jadi udah ada backup plan. Tetapi ketika lagi mempersiapkan di tengah jalan, Tuhan intervensi lagi. Nih nggak, kehendakku ke sini. Satu persatu pintu dibukakan kembali. Jadi gitu. Jadi punya planning itu harus, dan izinkan, kasih ruang untuk Tuhan mengintervensi, menyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Pastor Oli mungkin mau jawab juga? Enggak, udah keren banget tuh yang saya mungkin mau tambahin gini. Ini kan tadi dia tanya, kalau kita selalu mikirnya nanti surga, bagaimana bisa punya semangat menjalani hidup saat ini? Nah, oke, gini. Tadi perumpamaan yang cakep banget, yang bagus banget dari Pastor Frankie. Saya mau kasih analogi yang lain lagi. Gini, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah seperti mempelai laki-laki. Hari perkawinan. Nah, saudara gini, kalau saudara yang mau menikah atau yang sudah menikah, ingat dulu waktu mau menikah, waktu mau D-Day itu, di hari pernikahan itu semangat nggak menjalaninya? Gitu. Semangat banget pasti kan? Pasti. Berusaha nggak? Apalagi ada di budaya tertentu yang namanya apa? Dipingit atau apa? Yang sengaja tidak boleh ketemu dulu kan? Itu pasti untuk hari H. Dan pasti ketika nggak boleh ketemu itu, yang namanya mempelai, dia akan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk bertemu. Rambutnya lah, semuanya. Makanya kalau kembali ke pertanyaan ini, bagaimana bisa punya semangat menjalani hidup? Ini point of view kita gimana? Ada orang yang kepengen mati karena frustasi hidup. Di sini hidup di bumi udah susah, banyak musuh dan lain sebagainya. Pengen mati aja. Makanya tidak semangat dia menjalani hidup. Tapi saya percaya gini, kalau saudara melihat kekekalan atau kedatangan Tuhan sebagai hari pernikahan anak domba, justru seharusnya yang benar adalah kita makin semangat. Kan kita mempelainya. Kita nih belum ketemu sekarang, kayak sedang dipingit. Dan kita pasti mau mempersiapkan sebaik-baiknya, secantik-cantiknya. Makanya kata Alkitab bilang, supaya menjadi mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela. Nanti waktu di hari pernikahan anak domba itu, wow. Jadi harusnya kita menjalaninya semakin semangat, bukannya lemas. Pelan-pelan kita mulai planning tadi kan? Ya, benar. Pendidikan kita gimana? Benar. Kerjaan kita gimana, keluarga, anak kita, kan pelan-pelan semua kita persiapin kan, justru di semangat ya. Saya harus tutup dengan nih. Semua agama menjadikan sorga sebagai tempat pelarian dari kefrustasian hidup. You name it, semua agama, termasuk agama Kristen. Tapi kalau kekristenan sebagai jalan kehidupan, itu bukan tempat pelarian. Itu bukan tempat pelarian. Kekekalan kita nantikan. Dan ciri orang yang menantikan kekekalan adalah dia betul-betul mempersiapkan hidupnya hari ini. Itu baru persiapan yang benar. Oke, next question. Oke ya, saya rasa cukup sudah. Novi dari Jakarta. Halo Ibu Novi, mimpi dan berkhayal apa bedanya?
bukankah berkhayal itu seringkali dikonotasikan dengan hal yang negatif dan seringkali dikatain dengan tukang ngayal loh. mungkin Pastor Ruli mau jawabin itu. Berkhayal adalah mimpi yang kemudian nggak didukung dengan usaha keras, itu berkhayal namanya. Tapi mimpi itu sesuatu yang baik karena kemudian diikuti dengan usaha yang keras. Yes. Itu bedanya. Oke, ada yang mau ditambahkan atau cukup? Udah cukup. Oke, satu lagi nih. Halo Shalom Pak Ruli, Pak Wigan dan Pak Frankie. Saya Daniel dari Surabaya. Halo Daniel. Halo. Saya mau tanya bagaimana cara kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Peranan yang bagaimana prakteknya? Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Brother Frankie mau jawab dulu nih. Oke, bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan? Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan melalui hidup kita? Peranan yang bagaimana prakteknya kata gitu. Ya. Aku senang banget ya kisah para rasul 13. Itu bicara tentang akhir dari hidup seorang Daud. Daud itu dikatakan di hari terakhirnya bahwa dia itu berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa dapat gambaran yang paling sederhana bahwa hidup seperti apa sih yang harus kita hidupi, karena hidup kita ini sudah ditentukan dari semula oleh yang menciptakan kita. Destiny-nya mau kemana, mau jadi apa, mau ngerjakan apa, dan segala macam. Jadi pertama namanya berkenan di hati Tuhan adalah melekat sama Tuhan. Itu punyailah hubungan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Itulah hidup yang berkenan sama Tuhan. Kita pernah dengar cerita tentang Henok di Alkitab. Henok ini nggak bikin mujizat macam-macam loh, nggak ada cerita Henok membelah laut merah, Henok berjalan di atas air, nggak ada yang spektakuler. Tetapi Alkitab menuliskan dia adalah salah satu dari orang manusia yang tiba-tiba yang nggak ngalamin kematian secara fisik, diangkat gitu aja. Apa sih yang dilakukan Henok selama hidupnya? Alkitab cuma ngomong bahwa Henok bergaul karib dengan Tuhan. Berarti pencapaian terbesar kalau kita pengen hidup memuliakan Tuhan, mulailah bergaul karib dengan Tuhan setiap hari. Ngapain bergaul karib itu gimana sih? Ngobrol, nanya sama Tuhan. Tuhan, aku perlu lakukan apa? Yang kedua, makanya lakukanlah yang Tuhan suruh. Tuhan tuh tahu semua tentang masa depanmu, apa yang engkau harus lakukan, potensimu, karena Dia yang ciptakan kita. Dia yang membeli kita. Orang namanya membeli. Kita ngomong barang aja nih. Kita beli barang, pasti kita berusaha untuk kenal dulu potensi barang itu gimana. Kita mau beli handphone, cek dulu dong spesifikasinya. Bagi kita worth it, baru kita beli. Yesus tahu Dia kenapa mau mati di kayu salib menebus kita, karena Dia tahu nilai kita itu besar gitu. Nah, karena Tuhan tahu nilai kita besar, tanya sama yang tahu tentang potensi kita. Supaya hidup kita benar-benar berguna dan memuliakan Tuhan tadi adalah tanya yang kita bisa kerjakan apa. Mulai dari apa? Coba dari talenta yang kita punya. Siapa yang Tuhan pertemukan dalam kehidupan kita? Kepada komunitas seperti apa yang Tuhan pertemukan? Karena biasa panggilan hidup kita itu gak jauh-jauh dari sekeliling kita. Pintu apa, kesempatan yang dibuka, potensi yang kita punya, prestasi kecil yang kita pernah raih, semuanya itu dari hal yang kecil. Kerjakan aja. Dan saya percaya orang-orang kalau misalnya bisa berkenan di hati Tuhan, mengerjakan yang Tuhan suruh, itu namanya berkenan kepada Tuhan dan akhirnya akan dihormati sama manusia. Oke. Mungkin pertanyaannya gimana lagi? Bagaimana cara kita bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita? Peranan yang bagaimana prakteknya? Dalam kasus Daniel, prakteknya adalah pertama, nggak punya dendam. Masa lalu yang nyebelin itu disemena-menain sama orang dan lain-lain, lupain aja. Tadi kalimat lagunya Brother Frank ini keren. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni. Itu yang harus jadi target prestasi dari Daniel hari ini. Lepasin pengampunan. Di situ bergaul dengan Allah, itu di situ nanti terjadinya. Kedua, kan kalau saya nggak salah ingat kan Daniel ini kan dikasih jalan sama Tuhan untuk bisa nyediain banyak video-video yang keren-keren kan. Nah, layani masyarakat lewat video-videonya yang keren-keren itu, bikin produk yang bagus, deliverynya tepat waktu, bisa dipercaya dengan keuangan, kepada supplier bayar tepat waktu,
Semuanya kita kerjain karena satu semangatnya. Apa? Karena semua ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ya. Dalam dua hal itu, Daniel bisa jadi cemerlang untuk Tuhan. Ya. Wow. Kalau aku tambahin dikit ya, silakan. tiba-tiba teringat cara hidup yang memuliakan Tuhan udah pasti. Aku tadi mengulang yang Bang Ruli katakan. Dalam hidup ini, pakailah setiap pencapaianmu untuk memperkenalkan Tuhan. Yes. Pakailah setiap pencapaianmu untuk menolong banyak orang. Keren. Karena banyak orang cuma berhenti mencapai sesuatu, tetapi dia lupa bahwa hal yang terbesar dalam hidup ini itu bicara tentang Tuhan dan orang. Yesus datang ke dunia itu bukan untuk uang, bukan untuk tahta, bukan untuk jabatan, tapi dia datang untuk manusia. Ya. Di hadapan Tuhan, yang paling besar nilainya adalah ketika kita bisa membantu orang, menolong orang. Itu yang paling besar. Jadi aku selalu ingatkan diriku itu, yang aku lakukan ini cuma membangun prestasi atau bisa mengangkat banyak orang. Kalau kita memperhatikan biji mata Tuhan, pasti yang kita lakukan akan diperhatikan sama Tuhan. Wow. Itu prinsip. Nice. Oke, saudaraku, waktu kita sudah di penghujung ya. Sebelum kita mendengarkan satu buah pujian ini, Pastor Frankie ada closing statement, mungkin satu kalimat closing statement. Saya akan mengulang yang saya sampaikan tadi, bahwa pulang ke rumah Tuhan itu pasti mengasihi, mengampuni, melayani, itu pilihan. Tambahin satu lagi, hidup cuma sekali, buatlah jadi berarti. Ya. Pastor Ruli. Kita tahu Paulus ya, Rasul Paulus, dia nyiapin orang untuk ngadepin masa depan di dalam kekekalan. Tapi dia juga berkata begini kepada jemaat di Korintus. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini hari ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Wow. Persiapin hari ini untuk hidup kekal kita nanti. Yes, okay. The closing statement dari saya is very simple. Kalau saudara betul-betul merindukan kekekalan, berjumpa muka dengan Tuhan, saudara akan hidup benar hari ini, saudara akan hidup efektif hari ini, saudara akan hidup bertanggung jawab hari ini, dan menginspirasi banyak orang. Thank you Pastor Frankie. Sama-sama. Atas waktunya pada malam hari ini. Saudaraku, minggu depan kita akan Talk kita bersama Pastor Rubin Ong. Kita akan membahas tentang The Upside Down Kingdom. Jadi Siapa? Pastor Rubin Ong. Wow, Rubin Ong, Upside Down Kingdom. Down Kingdom. Sebab Tuhan Yesus itu seringkali punya pola pikir yang terbalik. Ya. Nah, tetapi jangan sampai kita pola pikir terbalik jadi kelihatannya cupu. Ini ya. Oke. Kita akan berpikir tentang pola pikir kerajaan Allah ini, The Upside Down Kingdom. Terima kasih atas kebersamaan kita di acara We Talk, No I, But We. Let's talk together. See you next week. See you. Suatu saat nanti tubuhku kan terbaring, jiwa dan rohku kan pulang ke surga. Bila hari itu sang terang kan menjemput, ku harus siap sedia, oh, berjumpa sang pencipta. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani
dan sesama, karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Bila hari itu sang terangkan menjemput, ku kan terima upah. Oh, berjumpa sang pencipta. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama, karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi. Sebab itu ku mau mengasihi, ku mau mengampuni, melayani Tuhan dan sesama, karena hari Tuhan tak ada manusia yang tahu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu mengabdi bagi Tuhan. Ku rindu lebih lagi.